Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Wanda Pratama, NIM 245750001, mahasiswa STIMIK Jayakarta. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang anti korupsi dengan tema melawan korupsi untuk membangun Indonesia yang berkeadilan. Ya, teman-teman sekalian, pada hari yang penuh kebanggaan ini, salah satu masalah paling mendesak yang kita hadapi sebagai bangsa yaitu korupsi. Nah, korupsi adalah penyakit yang telah menggerogoti hampir setiap sendi kehidupan masyarakat kita. Ia hadir di sektor publik maupun swasta, di semua level pemerintahan dan dalam hampir setiap lapisan masyarakat. Hari ini kita akan berbicara tentang anti korupsi, sebuah gerakan yang sangat penting, sebuah prinsip hidup yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai bangsa. Korupsi adalah sebuah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah, bertentangan dengan prinsip moralitas, etika, dan hukum yang berlaku. Korupsi hadir dalam berbagai bentuk, seperti suap, pemerasan, penggelapan dana, penghindaran pajak, nepotisme, hingga manipulasi data dan informasi untuk kepentingan tertentu. Dan yang lebih menyedihkan, korupsi bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial, merugikan perekonomian, dan bahkan menghambat kemajuan bangsa. Kita tidak hanya berbicara tentang korupsi sebagai suatu bentuk tindak pidana. Korupsi lebih dari itu. Korupsi adalah manifestasi dari hilangnya nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu. Korupsi terjadi ketika seorang memilih untuk mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Ketika orang tidak lagi menghargai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ketika mereka merasa bahwa segala cara sah untuk meraih kekayaan dan kekuasaan, meskipun itu merugikan orang lain dan negara. Teman-teman sekalian, anti korupsi adalah gerakan yang berangkat dari pemahaman mendalam tentang dampak destruktif yang ditimbulkan oleh korupsi. Anti korupsi bukanlah sekedar slogan atau upaya hukum semata, tetapi merupakan prinsip hidup yang harus dipegang teguh oleh setiap individu dan institusi dalam masyarakat kita. Anti korupsi adalah sikap menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, menentang praktik-praktik yang merugikan masyarakat banyak, dan memperjuangkan keadilan serta transparansi di setiap lapisan kehidupan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dengan jelas tentang anti korupsi. Pertama, kesadaran moral dan etika. Anti korupsi berawal dari dalam diri kita sendiri. Sebagai individu, kita harus memiliki kesadaran moral yang tinggi, memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak kepada orang lain dan bangsa ini. Kedua, pendidikan dan penyuluhan. Untuk menciptakan budaya anti korupsi yang kokoh, kita harus mulai dari pendidikan. Pendidikan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang mendalam. Ketiga, peran pemerintah dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan kunci untuk memerangi korupsi. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Pemerintah harus memastikan adanya sistem yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek-praktek korupsi di semua sektor. Keempat, peran masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam menciptakan gerakan anti korupsi yang kuat. Masyarakat harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial. Dengan adanya lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia, kita dapat bersama-sama mengidentifikasi dan melaporkan praktek-praktek korupsi yang terjadi. Lalu kelima, penguatan sistem pengawasan internal. Setiap institusi, baik itu pemerintahan, swasta, atau organisasi lainnya, harus memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sistem ini harus menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam organisasi dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Rekan-rekan sekalian, gerakan anti korupsi ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Ketika setiap individu sadar akan peran dalam menjaga integritas, ketika setiap institusi mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dan ketika seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk menanggulangi korupsi, maka kita akan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, adil, dan makmur. Mari kita bersama-sama membangun budaya anti korupsi yang kokoh dan mewujudkan negara yang bebas dari korupsi untuk generasi yang akan datang. Dengan semangat dan komitmen yang kuat, kita pasti bisa mencapainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.